Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita, teduhkan hati, hadirkan semangat. Bersama dengan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Godly Family yang terkasih, harus kita akui bahwa setiap kita tanpa kecuali memiliki kelemahan. Sehebat apapun, sepandai apapun, sepopuler apapun, semua punya kelemahannya masing-masing. Yang membedakan adalah bagaimana setiap orang menyikapi kelemahannya tersebut. Ada orang yang justru menikmati kelemahannya. Bahkan kelemahannya tersebut dikembangkan menjadi kebiasaan buruk dan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari karakter dan identitasnya. Ada juga orang-orang yang menerima saja apa yang menjadi kelemahannya tanpa berusaha untuk mengatasi, tanpa ada upaya untuk meminimalisir atau menyiasatinya. Dia terima saja, didiamkan saja, dan hidup berdamai dengan kelemahannya tersebut. Tetapi ada juga orang-orang yang berusaha sedemikian rupa untuk menyikapi secara positif dengan mengatasi kelemahannya, sehingga kelemahannya itu tidak menjadi penghalang baginya untuk bertumbuh, untuk bersosialisasi, untuk menikmati sebuah hubungan baik dengan Tuhan ataupun dengan sesama, untuk melayani dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari sejenak kita renungkan termasuk dalam tipe orang yang seperti apakah kita dalam menyikapi kelemahan kita. Godly Family yang terkasih, perikop yang tadi kita baca menunjukkan kepada kita bahwa kelemahan itu sesungguhnya bisa diatasi dan ditaklukkan dan bisa menghasilkan sebuah tujuan, bahkan kita bisa melampaui tujuan yang ingin kita capai. Zakheus seorang yang pendek, dan ini kelemahan baginya. Karena ketika Yesus lewat di daerahnya, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Tetapi karena badannya pendek, dia tidak bisa karena terhalang oleh banyak orang. Tapi luar biasanya, Zakheus tidak menyerah dengan kelemahannya itu. Dia berusaha menyikapi dengan positif kelemahannya supaya itu tidak menghalanginya untuk mencapai tujuannya, yaitu melihat Yesus. Dan ini yang dilakukannya. Dia naik pohon ara. Dan apa hasilnya? Melampaui dari apa yang diharapkannya. Dengan naik pohon, dia menjadi lebih tinggi dari semua orang. Dan dia bisa melihat Yesus secara leluasa. Tujuannya tercapai, tapi dia mendapat bonus yang luar biasa lagi yang tidak terpikirkan olehnya sebelumnya. Karena saat Yesus melihat ia di atas pohon, Yesus berkata bahwa ia ingin mampir ke rumahnya. Wow, ini hampir tidak mungkin terjadi padanya sebagai seorang pemungut cukai yang diklaim sebagai seorang pendosa. Tapi Yesus benar-benar mampir di rumahnya, dan ini yang menjadi titik balik dalam kehidupannya di kemudian hari. Ia bertobat, membagikan hartanya kepada orang miskin, dan memberi ganti rugi kepada orang-orang yang pernah
diperasnya dengan pungutan pajaknya. Godly family yang terkasih, kelemahan yang ada bukan untuk melemahkan kita atau menghancurkan kita, tetapi itu Allah izinkan ada dalam hidup kita supaya itu bisa menjadi batu lompatan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa membuat kita menuntut diri makin bijak menyikapinya, supaya kita tidak hanya sekedar bisa mencapai tujuan kita, tetapi kita bisa melampaui tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengatasi kelemahan kami, supaya kami tidak dimanipulasi oleh iblis karena kelemahan-kelemahan kami, tetapi sebaliknya, melalui kelemahan kami berusaha menjadi pribadi yang lebih produktif lagi bagi pekerjaan Tuhan. Amin.